Kayaknya hampir semua orang tahu bahwa dirinya itu punya apa yang disebut dengan sidik jari. Ya bayangin aja, sidik jari itu sudah ada secara alami sebagai bagian dari tubuh manusia sejak masih berada di dalam kandungan. Menurut para ilmuwan, pembentukan sidik jari sendiri dimulai pada usia janin sekitar 10 minggu dan pola utamanya baru terbentuk sekitar minggu ke-16. Di sisi lain, pembentukan sidik jari ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor perkembangan janin. Seperti yang diketahui, pembentukan sidik jari dipengaruhi oleh gen yang diwariskan orang tua. Sederhananya, gen membantu menentukan pola sidik jari seseorang, apakah polanya itu lengkung, pusaran, atau busur. Selain faktor genetik, perkembangan janin turut mempengaruhi pembentukan pola sidik jari. Bisa dibilang, perbedaan posisi janin, tekanan pada ujung jari, gerakan janin, dan kecepatan pertumbuhan jari sangat mempengaruhi pola yang terbentuk. Nah, perbedaan ini dan juga faktor genetik tadi menjadi kombinasi sempurna yang membuat sidik jari setiap manusia menjadi sangat unik. Ya, bagaimana gak unik, meskipun keluarga bahkan kembar identik sekalipun, sidik jarinya itu tetap beda. Oh ya, yang tak kalah menarik, selain pola, sidik jari juga memiliki detail-detail kecil yang disebut minusia, dan ternyata detail inilah yang menjadi penentu utama keunikan sidik jari seseorang. Di sisi lain, beberapa bentuk minusia sendiri diantaranya adalah percabangan garis, garis terputus, titik kecil, garis pendek, dan pertemuan garis. Bisa dibilang, detail-detail kecil ini hampir mustahil bisa sama. Setelah sidik jari terbentuk sempurna, polanya itu tak akan berubah dan akan menempel selamanya. Hal ini dikarenakan pola sidik jari berada pada lapisan kulit bagian dalam yang disebut lapisan dermal. Berkat lokasinya yang berada di lapisan kulit bagian dalam, maka ketika kulit luar mengalami luka ringan, pola sidik jari biasanya akan pulih ke bentuk semula. Namun, pola sidik jari tetap bisa rusak atau hilang apabila terjadi kerusakan sangat parah yang menghancurkan lapisan kulit bagian dalam, misalnya akibat luka bakar berat atau kecelakaan serius. Secara alami, sidik jari tidak diciptakan untuk identifikasi, akan tetapi karena setiap sidik jari memiliki pola yang berbeda, manusia kemudian memanfaatkannya sebagai alat untuk mengenali identitas seseorang. Jadi bisa dibilang, ini tuh ciptaan manusia dengan memanfaatkan sifat alami sidik jari. Di sisi lain, untuk pemanfaatannya sebagai alat identifikasi baru berkembang secara ilmiah pada abad ke-19. Sebelum memasuki abad ini, beberapa peradaban kuno diketahui telah menggunakan cap jari sebagai tanda identitas atau persetujuan pada dokumen. Misalnya di China kuno, cap sidik jari digunakan dalam dokumen perdagangan dan juga perjanjian. Meskipun pada masa itu manusia belum memahami bahwa sidik jari setiap orang ternyata berbeda. Singkat cerita, pada tahun 1858, William James Herschel, seorang pejabat pemerintahan Inggris Britania Raya yang bekerja di India, mulai menggunakan cap sidik jari pada dokumen perjanjian untuk mencegah penipuan identitas. William melakukan hal ini karena dari pengamatannya, ia menyadari bahwa sidik jari setiap orang itu berbeda, dan walaupun belum diteliti secara ilmiah, penemuannya inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar awal penggunaan sidik jari sebagai alat identifikasi. Bergeser ke tahun 1880, Henry Folds, seorang dokter asal Skotlandia, Britania Raya, meneliti sidik jari secara ilmiah dan mengamati bahwa bekas sidik jari dapat tertinggal pada benda yang disentuh seseorang. Kemudian, Henry berpendapat bahwa sidik jari dapat digunakan dalam penyelidikan kriminal untuk mengenali pelaku kejahatan. Setelah itu, ada Francis Galton, yaitu seorang ilmuwan asal Inggris Britania Raya yang melakukan penelitian lebih mendalam soal ini pada tahun 1892
dan Galton berhasil memberikan dasar ilmiah yang kuat bahwa sidik jari manusia itu berbeda pada setiap orangnya dan polanya juga bersifat permanen. Tak berhenti di sini saja, Galton juga membuat cara awal untuk mengelompokkan pola sidik jari. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, Edward Henry, seorang polisi dan pejabat pemerintahan asal Inggris Britania Raya, berhasil menyempurnakan sistem pengelompokan sidik jari agar lebih mudah digunakan oleh kepolisian, dan sistem buatannya ini kemudian dipakai secara luas di berbagai negara dan menjadi dasar sistem identifikasi modern. Memasuki awal abad ke-20, sidik jari mulai digunakan secara resmi oleh kepolisian Inggris untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, mencocokkan bukti di tempat kejadian perkara, dan mengenali identitas korban. Kemudian, perkembangan teknologi yang semakin maju pada akhirnya membuat penggunaan sidik jari semakin luas dalam kehidupan, tidak hanya untuk kepolisian saja. Sebagai contoh, banyak ponsel menggunakan sensor sidik jari sebagai sistem keamanan, lalu ada pula sidik jari yang dipakai untuk mengakses aplikasi, melakukan pembayaran digital, dan masih banyak lagi. Oh ya, fungsi alami sidik jari bagi manusia tentu saja sangatlah penting. Sederhananya, garis-garis pada pola sidik jari membantu meningkatkan gesekan antara kulit dan benda yang disentuh, sehingga kita dapat memegang benda dengan lebih kuat dan juga stabil. Bisa dibilang, tanpa sidik jari, permukaan kulit akan lebih licin, sehingga benda lebih mudah terlepas dari genggaman kita. Lalu, sidik jari juga membantu meningkatkan kemampuan indera peraba kita karena tonjolan-tonjolan kecil yang ada membuat saraf di ujung jari lebih peka terhadap tekanan dan tekstur. Jadi berkat sidik jari ini, manusia dapat membedakan permukaan kasar dan halus, mampu mengenali bentuk benda, dan lain sebagainya.